Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Ramadhani dengan PIN 2317051092. Di video ini saya akan menjelaskan materi ekspresi sistem sebagai pengganti video dari pertemuan 11. Pertama, dimulai dari definisi. Apa itu ekspresi sistem? Adalah sebuah program komputer atau sistem informasi yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Sistem ini merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik dengan memberikan solusi atau saran berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Pengetahuan dalam sistem pakar diperoleh dari satu atau lebih pakar manusia seperti dokter, psikolog, mekanik, atau profesional lain, dan disimpan dalam suatu knowledge base atau basis pengetahuan yang berisikan fakta, aturan, serta prosedur yang relevan. Sistem ini kemudian menggunakan mekanisme penalaran atau inference engine untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan secara logis berdasarkan informasi yang ada. Sistem pakar mulai dikembangkan untuk peneliti kecerdasan buatan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dan mulai banyak diterapkan dalam berbagai bidang pada tahun 1980-an. Saat ini, penggunaannya mencakup berbagai sektor seperti medis, hukum, keuangan, teknik, dan lain sebagainya. Keunggulan utama dari sistem pakar adalah kemampuannya dalam memberikan keputusan atau rekomendasi secara cepat, konsisten, dan akurat, bahkan dalam situasi yang kompleks dan mendesak. Hal ini menjadikannya alat bantu yang sangat berguna terutama ketika tidak tersedia pakar secara langsung. Lalu ada tujuan dari sistem pakar, di antaranya ada meningkatkan akurasi keputusan. Lalu ada ketersediaan berkelanjutan, di mana sistem pakar memastikan pengetahuan dan keahlian tetap dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu ada efisiensi, lalu ada mengurangi kesalahan, dan terakhir ada optimalisasi. Lalu ada juga tantangan dalam pengembangan sistem pakar. Yang pertama ada pengumpulan basis pengetahuan, lalu ada representasi pengetahuan, lalu ada adaptabilitas, yang terakhir ada keberhasilan implementasi. Lalu ada komponen dari sistem pakar sendiri. Yang pertama ada knowledge base. Knowledge base adalah tempat untuk menyimpan semua informasi, fakta, dan aturan yang relevan dengan domain spesifik. Komponen ini menjadi fondasi dari sistem pakar dan memungkinkan sistem membuat keputusan atau memberikan solusi berdasarkan informasi yang ada di dalamnya. Lalu ada inference engine. Inference engine adalah komponen untuk menganalisis informasi yang ada di knowledge base dan mengambil keputusan berdasarkan aturan yang ada. Inference engine bekerja dengan cara menarik kesimpulan dari fakta lalu menerapkan logika untuk mencari solusi. Lalu ada user interface. User interface adalah bagian dari sistem yang memungkinkan user berinteraksi dengan sistem pakar. Melalui interface ini, user dapat mengajukan pertanyaan atau masalah dan mendapatkan solusi dari sistem. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja sistem pakar. Sistem pakar mengumpulkan pengalaman dan fakta ke dalam knowledge base dan mengintegrasikannya dengan inference engine untuk memproses pengetahuan tersebut dan mengambil keputusan yang relevan. Sistem pakar menggunakan pendekatan tertentu dalam penalarannya, tergantung pada bagaimana pengetahuan disusun dan digunakan dalam sistem. Salah satu pendekatan umum yang digunakan adalah rule-based system. Dalam pendekatan ini, pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk aturan-aturan if-then. Sistem akan mencocokkan fakta-fakta yang ada dengan aturan-aturan tersebut untuk menarik kesimpulan atau memberikan solusi. Misalnya, jika fakta menyatakan bahwa pasien mengalami demam dan nyeri tenggorokan, maka sistem dengan aturan yang sesuai dapat menyimpulkan kemungkinan adanya infeksi tenggorokan. Pendekatan ini sangat efektif untuk domain yang memiliki pola atau aturan yang jelas dan dapat dirumuskan secara eksplisit. Selain itu, sistem pakar juga dapat menggunakan pendekatan case-based reasoning atau CBR, yaitu dengan membandingkan masalah yang sedang dihadapi dengan kumpulan kasus terdahulu yang telah tersimpan dalam sistem. Sistem akan mencari kasus yang paling mirip, lalu menggunakan solusi dari kasus tersebut sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah baru. Contohnya,
Dalam diagnosis kendaraan, jika sistem pernah menangani gejala tertentu dan mengetahui solusinya, maka ketika gejala yang mirip muncul, sistem dapat segera memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Pendekatan ini berguna dalam situasi di mana aturan tidak selalu eksplisit, tetapi pengalaman masa lalu sangat relevan. Untuk menjalankan proses pendalaman dari pengetahuan yang ada di dalam knowledge base inference engine, biasanya menggunakan salah satu dari dua metode berikut. Yang pertama ada forward chaining, atau sering disebut juga sebagai pendekatan berbasis data atau data driven approach. Proses ini dimulai dari fakta-fakta yang ada lalu bergerak maju untuk mencari kesimpulan dengan menggunakan aturan yang cocok. Pendekatan ini cenderung eksploratif karena menggunakan semua informasi yang ada hingga menemukan hasil akhir. Sebagai contoh, terdapat sebuah sistem pendukung keputusan medis yang mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala pasien. Jika pasien memiliki gejala demam, batuk kering, dan sesak napas, maka sistem akan memeriksa aturan terkait dan menelusuri kemungkinan diagnosis seperti pneumonia atau COVID-19. Lalu di sini ada contoh program lain dari implementasi forward chaining. Di sini ada kasus mobil rusak. Dimulai dengan fakta awal yaitu mesin tidak menyala dan lampu indikator aki menyala. Lalu ada aturan yang mendefinisikan hubungan antara gejala dan kemungkinan masalah atau tindakan. Di sini contohnya, jika mesin tidak menyala, maka masalah kelistrikan atau bahan bakar. Lalu jika lampu indikator aki menyala, maka masalah aki. Lalu di prosesnya, sistem akan menggunakan fakta-fakta awal dan aturan-aturan ini untuk menyembuhkan fakta-fakta baru. Dari mesin tidak menyala dan lampu indikator aki menyala, sistem akan menyimpulkan masalah kelistrikan atau bahan bakar dan masalah aki. Karena kedua simpulan ini sekarang menjadi fakta, aturan yang menggabungkannya akan terpicu, menyembuhkan kemungkinan aki lemah. Fakta baru ini kemudian memicu aturan terakhir dan menyimpulkan untuk periksa aki. Lalu ada backward chaining, adalah pendekatan berbasis tujuan atau goal driven approach. Proses ini dimulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai, lalu bergerak mundur untuk menentukan apakah fakta yang ada mendukung tujuan tersebut. Contohnya seperti sebuah sistem chatbot pelayanan pelanggan yang mencoba menyelesaikan keluhan. Jika tujuannya adalah berbagi perangkat, sistem akan menanyakan apakah perangkat menyala, apakah ada kerusakan pada kabel, atau hal-hal spesifik lainnya untuk memastikan solusi masalah. Lalu di sini ada juga contoh kasus lain, yaitu menentukan influenza dan juga bronkitis. Di sini kita punya fakta awal itu demam dan batuk. Lalu kita juga punya rule, jika di influenza maka ciri-cirinya demam, batuk, pilek. Lalu bronkitis, ciri-cirinya batuk, sesak napas, dan lainnya. Lalu ada prosesnya, dimulai dengan goal yang ingin dibuktikan. Lalu yang pertamanya adalah memeriksa apakah goal sudah ada dalam set facts. Jika iya, maka tujuan tercapai dan fungsi mengembalikan true. Jika goal belum ada dalam facts, algoritma akan jadi aturan di mana goal adalah konsekuennya. Untuk setiap aturan yang ditemukan, algoritma memeriksa antecedent dari aturan tersebut. Jika antecedent adalah kondisi tunggal, fungsi memanggil dirinya sendiri atau rekursif. Lalu jika ada satu insiden yang tidak terpenuhi, maka dia akan menghentikan programnya. Lalu jika insiden adalah string tunggal, maka program akan mengecek apakah antecedent terpenuhi secara rekursif. Lalu jika tidak ada aturan yang dapat membuktikan tujuan dan tujuan tidak ada dalam fakta awal, maka dia akan menghasilkan false. Lalu sistem bakar ini bergantung pada ketersediaan knowledge base yang baik. Proses penambahan informasi ke knowledge base dilakukan oleh pakar ahli dan pengguna umum yang menggunakan sistem untuk memecahkan masalah kompleks. Proses membangun dan memelihara sistem pakar disebut rekayasa pengetahuan atau knowledge engineering. Pengembangan sistem perlu memastikan bahwa sistem pakar memiliki semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Kemampuan sistem juga dapat ditingkatkan dalam memperluas knowledge base atau membuat seperangkat aturan baru. Lalu ada teknik atau algoritma yang digunakan. Sini ada naive Bayes,
yang menggunakan probabilitas untuk klasifikasi data dalam sistem bakar. Lalu ada decision tree yang mengambil keputusan dengan memetakan serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Lalu ada fungsi fuzzy logic, di mana dia menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam data dengan pendekatan logika. Lalu ada juga ANN atau Artificial Neural Network yang membuat prediksi atau rekomendasi berdasarkan pola-pola kompleks. Lalu di sini ada contoh aplikasi nyata. MYCIN. Di sini fungsinya itu untuk membantu mendiagnosis dan pengobatan infeksi bakteri, terutama bakteremia dan meningitis. Lalu ada Prospector, dikembangkan untuk membantu eksplorasi mineral dan penambangan. Lalu yang terakhir nih contohnya yaitu Dendral, digunakan untuk menganalisis struktur molekul senyawa kimia berdasarkan data spektrometri massa. Dendral ini menggunakan cerdasan buatan untuk menyusun hipotesis tentang kemungkinan struktur kimia suatu senyawa dan membantu ilmuwan dalam penelitian kimia dan biologi. Keberhasilan Dendral menjadi dasar bagi kembangan sistem bakar lainnya di berbagai bidang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.